Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu banggakan. Semoga kalian semua sehat ya sekeluarga. Amin. Sebelum menonton video part 2 ini, kalian tonton dulu ya part 1-nya. Terima kasih. Oke, di video part 2 ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan maritim yang eksis pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Next. Nah, kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad 7 Masehi. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Kerajaan Sriwijaya dikenal kuat secara ekonomi dan militer. Nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak pasti pusat kerajaan ini di Sumatera. Meskipun pusat kekuasaannya masih kontroversial, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada dari prasasti Kedukan Bukit, lokasi Wanua atau kota Sriwijaya yang dipilih oleh Dapuntahyang berada di tempat yang strategis, yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Nah, di tempat ini itu dapat diawasi lalu lintas perdagangan dari dan menuju daerah pedalaman. Masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Hal ini dijelaskan oleh kronik Chu Fanci pada abad 14 yang menguatkan tradisi kemaritiman yang telah berkembang dalam masyarakat Sriwijaya. Nah, dalam kronik Chu Fanci itu dijelaskan kerajaan Sriwijaya itu seperti ini. Ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air. Rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra dan iringan tentaranya yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan baik di air maupun di darat. Nah, itu artinya dia punya militer yang kuat. Tetapi Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan. Artinya, para penguasa Sriwijaya itu harus menguasai sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan. Jalur perdagangan darat dan air, diantaranya itu sungai dan laut, serta pelabuhan sebagai tempat penimbunan barang komoditas sebelum dipasarkan. Next. Nah, ini perkiraan letak pusat kerajaan Sriwijaya dan wilayah kekuasaannya. Ini wilayah kekuasaannya ya. Tuh. Luas ya wilayah kekuasaannya. Nah, ini yang dikasih tanda X itu diperkirakan sebagai letak pusat kerajaan Sriwijaya. Gitu. Oke, kita next ya. Nah, menurut Krom, sejarawan Krom, itu ada beberapa faktor yang menurut kerajaan Krom ini membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat. Yaitu satu, letak geografis pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Kita bisa lihat ya. Nih. Para pedagang Tiongkok dan India itu masuk ke wilayah Nusantara melalui Selat Malaka. Ini Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka itu biasanya banyak yang bongkar muat komoditas perdagangannya di wilayah kekuasaannya Sriwijaya. Makanya oleh sejarawan Krom itu membuat Sriwijaya berkembang cepat. Nah, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh pedagang dari India dan Tiongkok. Kemudian menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India, didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Nah, di
kerajaan Sriwijaya ini terjadi ekspor dan impor ya. Jadi ada ekspor, ada barang-barang komoditi yang dihasilkan di sana untuk dibawa oleh pedagang-pedagang Tiongkok dan India. Kemudian juga sebaliknya, pedagang-pedagang Tiongkok dan India itu juga melakukan ekspor ke Nusantara, ke kerajaan Sriwijaya gitu. Jadi ada kegiatan ekspor dan impor gitu. Nah, ini yang menjadi Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat. Ini menurut sejarawan Krom ya. Next. Nah, orang-orang Melayu adalah pelaut unggul, bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang-orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Ising dalam kitabnya yang ditulis tahun 688 sampai 695 dengan judul Tatang Siyu Kufa Kau Sheng Chuan menyebutkan di Sriwijaya terdapat 1.000 orang biksu Buddha. Para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India. Tidak jarang para biksu menggunakan perahu-perahu Sriwijaya untuk menempuh perjalanan ke India. Nah, di Sriwijaya itu ada pusat pendidikan agama Buddha untuk biksu-biksu, itu namanya Nalanda. Di video part 1 sebelumnya itu ada membahas sedikit, menyinggung sedikit tentang Nalanda ini. Bisa dicek di video part 1. Oke, kita next ya. Nah, penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya itu ada beberapa. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kamulan Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya yang mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Kemudian terdesaknya oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Kemudian yang keempat, serangan Majapahit pada 477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Oke, setelah ini akan ada video part 3-nya ya, akan membahas kerajaan-kerajaan yang lain. Terima kasih yang sudah